Kami mengucapkan syukur buat kesempatan hari ini. Karena kasih karunia Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Kasih karunia Tuhan yang melimpah karena wajah-Mu selalu tertuju kepada kami. Ajari momen hari ini, kami boleh belajar tentang kasih karunia-Mu yang ajaib bagi kami. Bukalah hati, bukalah pikiran kami, untuk kami dapat bersekutu dengan firman. Sebab hanya firman-Mu saja sumber kehidupan, sumber kekuatan. Sembunyikan kami Tuhan di bawah naungan sayap-Mu. Kiranya Roh-Mu yang berbicara, Engkau yang semakin besar dan kami yang semakin kecil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Johannes dan Ibu Gita dan kepada Bapak Gembala Pak Nengah yang dalam kesempatan hari ini mengizinkan saya kembali untuk dapat berbagi apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkanlah saya berbagi makna tentang kasih karunia dan bagaimana kaitannya dengan pemahaman kita memahami bahtera. Hari ini kita akan dibawa Tuhan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan melalui Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita jauh ke dalam memaknai apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian Kejadian pasal 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini kita melihat pada ayat yang ke-5, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sana dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dia berharap manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Dia telah memikirkan sebelum manusia itu ada. Suatu gambaran yang serupa, suatu wujud yang menjadi citra, perwakilan daripada dirinya sendiri. Tetapi ketika manusia itu telah dibentuk, justru manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 ini, sesuatu yang dapat saya garis bawahi adalah ketika dilihat Tuhan, Tuhan selalu melihat kita yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh matanya. Matanya menjelajahi seluruh alam semesta, melihat siapakah yang beriman dan sungguh-sungguh kepadanya, dan Ia akan mencurahkan kekuatannya kepada orang yang mencari dan takut akan Tuhan. Tetapi tidak dijumpainya bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, Bapak Ibu kekasih Tuhan, perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa kejahatan manusia besar. Disinilah letak teka-teki itu mulai ditaruh. Manusia adalah sosok yang merupakan ciptaan tertinggi daripada Allah itu sendiri. Ciptaan yang dihembuskan nafas oleh jiwanya, oleh roh Allah itu sendiri, oleh pribadi Allah itu sendiri. Tetapi ternyata segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mari kita berputar-putar sementara di ayat yang ke-5. Bahwa manusia yang di bumi berarti tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak berbuat jahat, termasuk Nuh. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, ketika saya membaca ayat ini, mempelajari ayat ini, semuanya itu tidak ada yang kebetulan. Kenapa ini ditulis dalam pasal yang ke-6? Pada bagian yang ke-6, pada Yom yang ke-6, Tuhan menciptakan binatang. Tuhan menciptakan binatang buas, binatang melata, binatang merayap. Dan setelah itu pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Bagian yang ke-6 adalah bagian antara kebuasan, sesuatu yang melata, dan sesuatu yang manusia yang segambar dengan. Ada seolah-olah tirai tipis di situ. Dan disitulah teka-teki akan disimbolkan. Tuhan melihat bahwa seluruh manusia itu
berbuat jahat tanpa kecuali, yaitu Nuh. Maka menyesallah dia. Dalam bahasa Ibrani kata menyesal yaitu nakam. Nah, kata nakam ini sering diterjemahkan secara literal, yaitu menyesal dan berduka. Tetapi kata menyesal dalam ayat yang ke-6 ini memiliki arti juga dengan pemikiran-pemikiran Semitik, yaitu tentang berubah pikiran atau merasakan penyesalan yang dalam. Nah, karena bahasa Ibrani ini begitu unik, Bapak Ibu, bahasa Ibrani memiliki banyak makna dalam satu kata. Bukan berarti bahwa LAI menerjemahkan sesuatu yang berbeda, tidak. LAI telah melakukan hal yang terbaik, melakukan hal yang luar biasa dalam kekristenan di Indonesia. Tanpa terjemahan yang mereka buat, kita tidak dapat mengenal dan kita memiliki banyak kesulitan untuk mengetahui firman Tuhan. Tetapi di dalam menerjemahkan ada kadangkala yang disebut lost in translation. Nah, di dalam kata naham ini memiliki kandungan, salah satunya adalah sesuatu perubahan pikiran, niat yang berubah, pandangan yang berubah. Nah, apa yang membuat Tuhan itu berubah pikiran? Memang Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu pribadinya. Tapi tempatnya di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Tampaknya dalam keilahian Dia yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, tampaknya Tuhan lolos dalam memprediksikan atau mengetahui apa yang terjadi, sehingga ketika Dia melakukan sesuatu sama seperti kita tidak mengetahui akibatnya, tetapi kita menyesalinya. Kok ternyata setelah kita melakukan tindakan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya yakin Tuhan itu tidak seperti kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu, mungkin jauh dan bahkan tidak dapat kita bayangkan akan pengetahuan Tuhan yang begitu luas. Nah, tetapi di sini dalam konteks menyesal ini, konteksnya adalah ada rencana yang ingin Tuhan lakukan kepada manusia. Tetapi ternyata rencana yang harus dilakukan kepada manusia itu, yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan manusia itu harus batal, harus tidak terjadi, dan harus digantikan dengan skenario yang lain. Dalam konteks ini, Naham dapat dipahami sebagai respon dinamis Allah terhadap apa yang manusia lakukan. Tuhan memang tidak berubah kepada kita. Tuhan itu tidak berubah dalam setiap ucapannya, dalam setiap janji-janjinya kepada manusia. Dia berjanji akan datang menebus dosa manusia, dan Dia menggenapi. Dan tentu Dia pasti akan menggenapi ketika Dia bilang Dia akan datang kembali menjemput kita dan akan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Tetapi Allah berubah dalam pemikirannya sesuai dengan ciptaannya, kondisi orang yang Dia amati. Di situ dikatakan dalam ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan. Jadi respon manusia akan merubah hasil apa yang sebenarnya Tuhan sediakan. Jikalau manusia tetap berada di dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tapi apabila manusia tidak sesuai dengan skenario,
maka Tuhan pun juga akan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang didapatinya atas ciptaan tersebut. Mari kita lihat. Di situ dikatakan Tuhan berubah pikiran karena dia melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Faktor penyebab Tuhan berubah adalah dosa, kejahatan kita. Faktor mengapa Tuhan berubah semata-mata karena kecenderungan hati kita membuahkan kejahatan semata-mata. Dan dikatakan seluruh manusia, kejahatan manusia. Konteksnya adalah kejahatan manusia. Dan Nuh pun adalah manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada manusia ternyata di muka bumi ini yang tidak memiliki hati yang jahat. Dan tidak ada yang memiliki hati yang tidak cenderung untuk membuahkan kejahatan. Semuanya memiliki hal tersebut. Manusia telah jahat dan manusia telah merubah pikiran Allah, merubah rencana Allah, bahkan juga merubah apa yang disediakan Allah, yaitu berkat, diubah manusia menjadi kutuk. Dan Tuhan sangat pilu. Itu artinya Tuhan gak ingin hal itu terjadi. Tuhan menyayangkan kejadian-kejadian itu. Tuhan tidak ingin hal itu terjadi. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang ketika kita membaca nats ini di dalam bahasa Indonesia, hal ini tentu menyebabkan sesuatu pertanyaan dalam hati kita, dan saya undang Bapak Ibu untuk selalu melatih diri mengajak Alkitab ini sesuatu sosok pribadi Yesus itu sendiri. Ajak bicara, ajak bercakap-cakap, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tersirat dalam hati pikiran Anda, dan ajak komunikasi. Saya yakin pribadi Allah Roh Kudus akan mengajarkan kepada Anda apa yang harus kita ketahui. Ketika saya membaca ayat ini, saya begitu terkejut. Diketahui di dalam ayat yang kelima bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Tetapi di dalam ayat yang ketujuh, kelihatan seolah-olah Tuhan itu jadi sosok yang mengerikan. Menjadi sosok yang melakukan kejahatan yang lebih ngeri, atau dibilang mengerikan, atau berubah menjadi sosok yang jahat kepada manusia. Tuhan yang dulunya baik, tiba-tiba di dalam ayat yang ketujuh, kemarahan yang meluap-luap, seolah-olah seperti kemarahan yang membabi buta. Kemarahannya menelan semua yang ada di hadapan matanya. Kemarahan itu seolah-olah menguasai hatinya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, menyesallah Tuhan. Tetapi apakah demikian Tuhan? Bukankah Dia Allah yang adil, Allah yang mengerti? Tampaknya ayat 7 ini perlu kita perhatikan dengan baik. Di situ dikatakan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kelima, yang berbuat jahat adalah manusia. Manusia saja yang berbuat jahat. Kenapa dalam ayat yang ketujuh, murkanya itu harus diterima oleh hewan, binatang-binatang melata, dan bahkan burung-burung di udara? Apa maknanya? Apa artinya di situ? Bukankah Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih, penuh penyayang? Bahkan kita seringkali menaikkan pujian kepadanya. Allah mengerti, Allah peduli segala yang kita hadapi. Dia Allah yang mengerti. Tetapi tampaknya dalam ayat yang ketujuh, dia telah membabi buta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita harus mengerti konteks, melihat apa yang sebelumnya diceritakan. Nah, sebelum kita memahami ayat yang ketujuh, mari kita memahami kata kodrat. Kodrat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kehendak Tuhan yang telah ditetapkan. Sesuatu yang secara alami ditentukan oleh Tuhan untuk terjadi, menjadi bagian dari ketetapan ilahi atau sifat bawaan makhluk hidup. Di sini Allah menyesal dan ingin menghapuskan manusia yang telah diciptakan. Jadi kita tahu di dalam Kejadian pasal yang pertama, disitulah segala genealogi ada. Dan di dalam kisah genealogi itu ditulis bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kodrat manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kodrat. Apa kodrat manusia? Kodrat yang Tuhan tetapkan untuk manusia itu. Di dalam ayat 26, Kejadian pasal yang pertama dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia adalah ciptaan Allah yang digambar, memiliki image, memiliki muka, memiliki pancaran ilahi. Inilah kodrat daripada manusia itu sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu apa kodrat manusia selanjutnya? Tuhan sudah mendesain manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, didesain untuk menerima berkat. Dalam ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 dalam Kejadian pasal 1. Berkat bagi manusia adalah beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan. Dengan apa? Dengan kesempurnaan. Dengan kesempurnaan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi beranak cuculah bertambah banyak. Ini ada konteks terhubung juga dengan ayat yang di atasnya, bahwa manusia diberkati Tuhan apabila di dalam keserupaannya dengan Kristus, di dalam keserupaannya dengan firman, dia bertambah banyak, memenuhi bumi. Nah ini Tuhan ingin kita semua ini, Bapak Ibu, manusia mengambil rupa kembali dengan rupanya untuk memenuhi bumi. Nah, kemudian Tuhan juga memberikan semua makanan yang dibutuhkan oleh manusia itu. Itu adalah kodrat. Kalau Anda dalam rel yang selalu memenuhi apa yang Tuhan
telah tunjukkan petunjuk-petunjuk Tuhan Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan berkat. Jadi, asyere berkat itu adalah berkat yang jikalau Anda mengusahakannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka berkat itu akan turun. Tetapi berkat itu rupanya dibatasi. Kodrat itu sama Tuhan dijelaskan lagi di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini kodrat, Bapak Ibu. Ini batasan-batasan yang ditetapkan Allah untuk manusia, yang ingin Dia ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Rupanya cara Tuhan menciptakan kita belum selesai. Masih perlu berproses. Kita harus selalu berada dalam rel. Kita selalu serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa binatang-binatang diciptakan pada yom, masa, periode, waktu yang sama? Kita akan lihat apa yang tersimpan dalam pesan itu. Ternyata Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal ketiga, manusia melampaui kodratnya. Manusia melampaui batasan-batasan yang ditetapkan Allah. Dalam Kejadian pasal yang ketiga benar-benar menulis bagaimana manusia akhirnya menyadari cahaya sinar kemuliaan Allah yang melingkupi dirinya padam karena telah melampaui kodrat, melampaui batas. Enggak boleh dimakan, tetapi memakannya. Tidak boleh melakukannya, tapi justru dilakukan. Di dalam kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia, kehendak pilihan, manusia telah gagal berada di dalam batas. Manusia telah melampaui batasan-batasan kodrat yang ditetapkan oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat apa akibat manusia itu melampaui kodrat, manusia melampaui batas. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan berfirman kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tuhan gak ingin manusia bersusah payah mencari makanan. Tuhan sudah menyediakan makanan yang melimpah di Taman Eden. Tetapi ternyata karena kesalahan, karena manusia melampaui kodrat, melampaui batas yang Tuhan tentukan, tanah jadi terkutuk. Berkat berubah menjadi kutuk. Ayat yang ke-18. Di Taman Eden tidak pernah di situ disebutkan Tuhan membentuk tanaman berduri. Tetapi di dalam ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Makanan manusia sebenarnya yang disediakan Tuhan bukan semak duri dan rumput duri. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, makanannya adalah biji-bijian dan seluruh buah-buahan yang ada di Taman Eden kecuali yang satu itu. Tetapi karena manusia melampaui kodrat, manusia harus menerima konsekuensi kehilangan apa yang disediakan oleh Allah.
dan menerima konsekuensi lain, yaitu semak duri dan rumput duri, serta memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi identitas manusia ini bukan lagi identitas gambaran Allah, tetapi gambaran debu. Oleh sebab itu ular makanannya debu. Debu itu adalah bagian terkecil dari tanah. Dan hewan-hewan pun juga dari tanah, dari debu. Nah, bukan berarti Allah itu marah kepada hewan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, kita juga melihat, kembali kita melihat ayat ini. Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Tuhan yang ingin manusia itu beranak pinak, memenuhi bumi, dia ingin menghapus. Manusia yang bagaimana yang ingin dihapus? Bapak Ibu lihat baik-baik. Apakah Tuhan itu tidak adil? Apakah Tuhan itu tidak melakukan penghukuman atau tindakan yang tidak sesuai, tidak pada tempatnya? Di sini di dalam ayat yang ke-7, hewan, binatang, melata, dan burung di udara bisa protes. Loh Tuhan, aku nggak melalui kodratku, aku nggak pernah melampaui batas yang engkau tetapkan. Tetapi kenapa hewan-hewan ini juga harus ditenggelamkan, juga harus dihapuskan dari muka bumi? Lah ini hewan bisa protes, ayam bisa berteriak-teriak, anjing bisa menggonggong-gonggong. Apa yang terjadi? Nah, tersembunyi di dalam ayat yang ke-7 di bagian A, menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Manusia yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya, ternyata sudah melampaui batas, tidak lagi serupa dan segambar dengan pribadi Allah. Nah, segambar dan serupa seperti apakah manusia? Di sini sangat jelas. Hewan tidak pernah keluar dari kodratnya. Sebagai contoh Bapak Ibu, monyet tidak pernah menjadi manusia. Pernahkah Bapak Ibu melihat monyet yang bergelantungan, walaupun ada teori bahwa manusia itu berasal dari monyet, dan itu tentu bukan sesuatu yang kita percayai dan itu sudah bukan bagian daripada diri kita. Tapi pernahkah monyet itu menjadi manusia? Tetapi ternyata banyak sekali manusia yang seperti monyet. Babi tidak pernah menjadi manusia. Tidak pernah babi itu berjalan-jalan di mall, kemudian dia makan di food court. Tetapi hari-hari ini banyak sekali orang-orang di mall itu kayak babi. Mereka kembali ke dalam dosa dan kubangan yang sama. Buaya tidak pernah menjadi manusia, Bapak Ibu. Tetapi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dia seperti buaya, binatang melata itu. Manusia sungguh telah tipis melompat dari kodratnya dan menjadi binatang buas. Dia menerkam, memakan sesamanya. Manusia mencakar sesamanya seperti kucing. Kucing tidak seperti manusia, tapi manusia seperti kucing. Burung tidak pernah menjadi manusia, justru manusia membawa berita seperti burung kemana-mana, menyebarkan kicauan-kicauan. Nah, di sini berarti Bapak Ibu, Tuhan itu adil.
Yang ingin dihapuskan oleh manusia, yang ingin dihapuskan oleh Allah di dalam diri manusia ini adalah sifat kehewanan daripada manusia itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama tentang struktur bait Allah atau kemah suci Allah, struktur dari kemah suci itu adalah ada halaman, ada ruang halaman, kemudian ada ruang suci dan ada ruang maha kudus, maha suci. Dan di pelataran bait Allah itu hewan-hewan itu disembelih. Bapak Ibu, jumlah daripada bangsa Israel itu jutaan manusia. Nah, kalau manusia ingin datang kepada Tuhan, harus mempersembahkan sesembelihan untuk dapat berdoa, maka dapat Bapak Ibu bayangkan, di halaman bait Allah itu tentu penampakannya seperti rumah jagal hewan. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke pasar di tempat orang berdagang daging, tempat di mana hewan yang selalu disembelih itu jadi tempat yang amis. Jiwanya itu lambang dari jiwa-jiwa amis. Baunya itu nggak enak. Dan orang yang berjualan daging itu ya, kadang itu bau kulitnya atau bau pakaiannya itu bau amisnya hewan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu imam yang membakar yang membakar persembahan di halaman kudus, yang menyembelih hewan, ketika memasuki ruang maha kudus harus membawa ukupan, yaitu wangi-wangian untuk menutupi bau yang tidak enak di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menghirup wangi-wangian persembahan itu. Nah, ini dalam kacamata Ibrani itu yang terjadi. Jadi hewan, binatang melata dan burung-burung ini bukan hewan yang sesungguhnya. Sebenarnya ayat-ayat ini adalah simbol. Jadi yang ingin dihapuskan oleh Tuhan adalah sifat kehewanan. Nah, kata menghapuskan, makan, ya kita akan memahami kata makan, menghapuskan. Secara harafiah berarti menghapuskan sesuatu seperti tulisan pada permukaan kemudian dihapus. Kata makan dalam bahasa Ibrani juga menjadi arti menghancurkan sesuatu yang dulu pernah dikerjakan, dihancurkan dan dimusnahkan. Nah, kata makan yang diartikan menghapuskan ini juga berarti menghapus jejak. Tuhan ingin menghapus jejak manusia yang seperti hewan. Dan apa kata makan ini? Makan dalam nuansa teologis para rabbinik diartikan sebagai penyucian, penghapusan, pembersihan daripada dosa. Dalam arti yang lebih luas, makan ini menunjukkan pembersihan bumi dari dosa. Tuhan ingin membersihkan bumi ini dari dosa, dari sifat kebinatangan. Kecenderungan hati manusia berbuat jahat adalah kecenderungan manusia bersifat seperti hewan, seperti ular, seperti kerbau, seperti kambing yang suka menanduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasanya maknanya akan menjadi menonjol ketika Bapak Ibu mengetahui di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Bagaimana Tuhan berkata di dalam firman-Nya, tetapi Nuh adalah manusia, dan tentu dalam ayat yang kelima, Nuh adalah golongan yang berbuat jahat. Ia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Venu, Meshe,
Ken, Bine, Adonai. No, mendapatkan Ken, kasih karunia di hadapan Allah. Ada sesuatu yang tersembunyi di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah sesuatu yang tersembunyi itu? Sebelum kita melihat apa yang disembunyikan di sana, dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Apakah kasih karunia ini? Kasih karunia ini muncul pertama kali di dalam Kejadian pasal 8, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 dan diterangkan oleh Rabi Saul kepada Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab kasih karunia Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia adalah karya ilahi di dalam diri kita. Berkat, barokah, berkah. Berkah adalah usaha Tuhan itu sendiri. Tidak ada manusia yang dapat melakukan. Dan kasih karunia kita adalah ketika kita menerima Kristus. Ketika kita dihapus dosa kita untuk menjadi diperdamaikan kembali oleh Kristus. Nah, inilah saat Tuhan itu menghapus dosa manusia. Dia menganugerahkan kasih karunia yaitu penghapusan dosa, penebusan, kasih karunia yang Anda bisa dapatkan karena iman Anda mengakui Yesus yang telah menyelamatkan Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada rahasia di dalam kata Benu Mesya Ken. Apa itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh itu ternyata berhubungan dengan Ken, kasih karunia. Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh Mesya Ken. Apa itu? Ada sesuatu yang tersembunyi dalam bahasa Ibrani. Nuh diawali dengan huruf Nun dan Het. Dan Ken adalah huruf Het dan Nun. Jadi Nun itu kalau ditulis di depan, dia harus tertekuk begini Bapak Ibu. Tetapi menjadi kofik berdiri itu di belakang. Nah, apa artinya ini? Nun ini artinya adalah benih. Biasanya benih dilambangkan dengan biji-bijian atau ikan. Ini benih. Dan ini benih. Jadi kasih karunia itu adalah benih. Jadi ketika Bapak Ibu menerima keselamatan, menerima kasih karunia, menerima Yesus sebagai Tuhan, itu benih awal. Dikondisikan kondisi Bapak Ibu masih berdiri. Seperti Nun masih berdiri. Tapi ketika Nun ini masuk ke dalam Ken, apa itu Ken? Kemudian Ken akan merubah Bapak Ibu bertekuk, bersujud, menyembah dengan proses ini. Jadi kalau piktograf kita membacanya dari kiri ke kanan. Kalau bahasa aslinya kita membaca dari kanan ke kiri. Ini bahasa yang ajaib, bahasa yang luar biasa. Nah, apakah itu Ken? Ken ini Ken ini Bapak Ibu lambang daripada pagar. Dan tentu pagar di dalam wawasan Ibrani itu adalah duri, mahkota duri. Jadi Bapak Ibu, hewan-hewan di dalam hidupmu, sifat hewan, babi, sifat buaya, sifat monyet, sifat burung, sifat kehewanan dalam hidupmu
ketika engkau menerima Kristus dalam hidupmu. Engkau memasukkan dirimu ke dalam pagar yang memagari, sehingga apapun yang engkau pikirkan tidak boleh lagi engkau lakukan. Segala yang kau pikirkan harus dipagari dengan duri-duri ditusuk, dimatikan, dan Anda harus kembali memperhatikan firman. Pagar itu firman, sehingga pagar ini akan mengakibatkan benih itu benih yang menyembah, benih yang hidup, benih yang menyembah, tertekuk dia kepada Elohim. Ini ada yod yang menuju ke atas. Ya, penyembahan. Itulah pesan yang tersembunyi dalam arti Nuh menerima kasih karunia. Bagaimana cara menerima kasih karunia? Nah, Bapak Ibu, ada sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh orang Ibrani, dan ini ditulis di dalam kitab Zohar Noah yang pertama, dan dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa Ak atau Bahtera itu adalah lambang daripada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu ibarat bahtera. Para rabi tahu bahwa bahtera itu adalah tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian lambang daripada hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan isinya adalah firman. Jadi Bapak Ibu, di dalam wawasan semitik, bahtera dalam bahasa Ibrani adalah teivah. Teivah itu berarti kata-kata. Dan dalam tradisi Ibrani Rabinik Yudaisme, kata-kata itu yaitu kata-kata firman. Jadi bahtera yang dibangun Nuh itu adalah wujud lambang daripada firman. Dan Nuh dibilang Tuhan, dia harus menjadi pewarta kebenaran. Nah, bagaimana menghapus dosa? Nuh diminta oleh Tuhan membangun bahtera, artinya membangun kata-kata, artinya membangun firman, mendalami firman. Nuh bukanlah orang yang dididik untuk memahami bagaimana membangun bahtera, tetapi setiap hari dia dipandu oleh Tuhan, firman Tuhan, untuk membangun bahtera. Dan di dalam bahtera ini ternyata lambang daripada kata-kata firman. Jadi dosa kita, keinginan, kecenderungan jahat kita, sifat-sifat hewan di dalam hidup kita masuk ke dalam bahtera. Di situ kita belajar untuk menjadi serupa, segambar, mengenakan batas-batas kembali, mengenakan kodrat kita kembali, yaitu kodrat ilahi, keserupaan dengan Kristus. Sebab Kristus adalah Allah itu sendiri. Di dalam Kejadian pasal 6 disebutkan bahwa Nuh harus membuat baginya sebuah bahtera dari kayu gofir. Kayu itu adalah ets, dan ets itu adalah lambang firman. Bahtera itu harus dibuat berpetak-petak. Jadi artinya apa? Ada petak yang khusus untuk babi, ada petak yang khusus untuk buaya, ada petak yang khusus untuk monyet, ada petak yang khusus untuk harimau, ada petak yang khusus untuk kuda liar, ada petak khusus untuk hewan-hewan. Itu artinya ini Nuh sedang memberikan pengajaran kepada jiwa-jiwa yang seperti babi, jangan seperti babi lagi. Di situ Nuh mengajar kepada jiwa-jiwa yang seperti buaya, jangan seperti buaya lagi. Ada pembersihan di sana. Ada penetralisasian lagi di sana. Jadi, Nuh sedang membangun kata-kata, Nuh sedang membangun STT, Nuh sedang membangun gereja yang isinya adalah hewan-hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di gereja atau Bapak Ibu ada di STT, tengok kanan kirimu.
Jangan sampai kanan kirimu juga adalah binatang buas dan Anda bisa ditangkapnya, bahkan digigitnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan heran karena kita semua sedang berada dalam bilik-bilik pembelajaran, bilik-bilik pendewasaan, bilik-bilik yang membuat sifat hewan kita hilang. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 kita dapat melihat ketika Adam diciptakan Tuhan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, ya, ini dari tanah lagi, yaitu debu, segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Jadi manusia melihat Adam ini sekolah di STT Eden. Di STT Eden ada melihat, oh ternyata sifat buaya ini seperti ini. Oh ternyata sifat anjing seperti ini. Oh ternyata sifat kadal seperti ini. Oh ternyata sifat. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Adam itu telah lulus dalam STT Eden, dalam gereja Eden. Tetapi hal itu tidak menjamin Anda yang lulus STT dapat tetap melaksanakan apa yang telah Anda dengar, apa yang telah Anda pelajari, dan kecenderungan hati Anda yang akan Anda lakukan. Oleh sebab itu, tetaplah berada dalam memakai mahkota duri, mahkota yang memberikan batas pikiran Anda kalian. Kemudian kita melihat di dalam Kejadian pasal 7 lagi, kembali ke dalam ayat yang 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Artinya Tuhan menghisap orang yang mau belajar firman Tuhan, hati yang mau belajar firman Tuhan, dia akan dihisap. Orang yang ingin rindu ketemu Tuhan, walaupun hatinya masih memiliki sifat-sifat hewan, dia akan dihisap. Dituntun oleh Tuhan, dihisap, masuk bahtera itu, masuk ke dalam firman. Jadi firman Tuhan itu menghisap Anda. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini juga tentu Bapak Ibu berkumpul, Bapak Ibu dihisap, mengetahui kebenaran firman itu, Bapak Ibu dihisap bergabung. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan sendirilah yang menutup di belakang Nuh. Jadi Tuhan sendiri yang menghisap untuk Nuh masuk ke dalam firman. Kemudian di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-16 dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Jadi yang mengeluarkan mereka semua itu juga Allah sendiri. Artinya manusia yang mau belajar firman Tuhan, dia akan dihisap, ditelan, dan dia juga akan dimuntahkan. Jadi tidak selamanya kita terus belajar Torah. Orang yang belajar Torah, dia akan didewasakan, tetapi apa yang dipelajari itu juga harus dikeluarkan. Artinya apa? Harus direproduksi, harus dimultiplikasi, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak. Jadi Bapak Ibu, apa yang Anda pelajari, walaupun mungkin masih memiliki sifat-sifat hewan, Anda terus mengenakan batasan-batasan itu di dalam pikiran Anda, di dalam kehidupan Anda, walaupun kadang gagal, Anda terus belajar. Supaya apa? Supaya bumi dipenuhi kebenaran-kebenaran ilahi, manusia-manusia benar yang telah dihapus. Bagaimana cara menghapuskan dosa? Menerima kasih karunia keselamatan itu dan memakaikannya di dalam kehidupan kita, mengerjakan terus firman keserupaan dengan Kristus, dan menjadi bagian yang menyebarkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah korelasi yang ingin saya bagikan di sini, dan saya ingin mengajarkan, mengenalkan huruf Alef kepada Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian.
Alef adalah huruf yang ditempatkan, dinobatkan menjadi huruf yang pertama dari alfabet Ibrani. Dan walaupun menurut para ahli sebenarnya huruf pertama adalah Bet, tetapi Alef, karena Alef adalah lambang Allah, dia menjadikan huruf yang pertama. Dan memang Alef ini terdiri dari dua huruf, yaitu Yod dan Vav. Jadi cara menulis Alef adalah bikin dulu Alef Vavnya ini, kemudian dikasih Yod dan dikasih Yod. Yod yang ke atas, Yod yang pertama ini adalah Yod yang orientasinya ke atas, yang orientasinya menyembah Allah yang di atas. Tetapi Yod yang di bawah ini orientasinya ke bawah, Yod yang menyembah Allah yang di bawah. Nah, baiklah, sebelum saya mengajarkan atau membagikan hal yang lebih lagi, mari kita memahami konteks ini. Kenapa ikan dalam dunia semitik ini memiliki sebuah pesan khusus? Apa itu? Nah, ikan di dalam mitologi Mesopotamia kuno, ikan ini sering diasosiasikan dengan air, kesuburan, kehidupan, dan pesan daripada ilahi. Air dianggap sebagai elemen yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para dewa. Dewa-dewa yang berhubungan dengan air seperti dewa Enki atau Anu seringkali digambarkan dengan atribut ikan. Enki adalah dewa kebijaksanaan, air tawar, dan penciptaan yang membawa pesan-pesan ilahi kepada umat manusia. Bapak Ibu perlihat huruf Alef ini? Huruf Alef, Vav ini adalah paku, lambang kematian. Dan kematian itu yam itu air, juga dilambangkan di dalam air. Jadi yod yang di atas ini lambang dari perahu, dan yod yang di bawah itu lambang daripada ikan. Apa yang terjadi? Perahu ini, bahtera itu juga menelan Nuh, kemudian memuntahkan lagi, dan juga ada binatang yang besar di dalam lautan ini yang juga dituliskan menelan dan memuntahkan. Nah, ini pesan ini sebenarnya terkonek, Bapak Ibu. Nah, di dalam pemikiran orang Semitik kuno, dewa Dagon, dewanya orang Filistin, dan orang-orang Mesopotamia yang disembah-sembah dalam pengaruh budaya Asyur, ia sering dikaitkan dengan dewa kesuburan, pertanian, dan air. Dia itu adalah dewa Dagon, walaupun dewa pertanian, tetapi seringkali patungnya adalah patung ikan. Nama Dagon itu bahasa Semitik berakar dari dak ya, dak yang berarti ikan. Hal ini menunjukkan hubungan antara Dagon dan ikan. Meskipun beberapa sarjana juga berpendapat bahwa nama tersebut memiliki berkaitan dengan butir dan biji-bijian. Jadi ya, ikan itu simbol benih. Ikan itu simbol biji-bijian, simbol daripada ikan itu adalah kesuburan. Dan ikan dalam pemikiran Semitik kuno adalah berita daripada dewa-dewa. Jadi, ketika Yunus, Bapak Ibu, ini saya percepat ya, mungkin karena waktu saya sampaikan. Jadi Yunus yang tidak mau mendengar perintah Tuhan, dia juga memasuki sebuah STT di situ. Dia juga memasuki sebuah tempat pengajaran bidat. Dia nggak mau mengajarkan kebenaran. Yang dia ajarkan keinginan-keinginan manusia, yaitu perjalanan menuju Tarsis. Tarsis adalah sebuah kota atau sebuah pulau kebudayaan yang pandai membuat perahu, yang mengkoneksikan perdagangan, yang ekonominya maju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ada trauma-trauma yang dimiliki Yunus, ada cerita-cerita di balik itu yang begitu kompleks. Tetapi ternyata Yunus
telah ditelan di dalam kesesatan. Dia ditelan dalam ajaran bidat. Bapak Ibu perlu ketahui ternyata Niniwe, kalau Bapak Ibu belajar geografi, letaknya tidak berada di tepi pantai. Niniwe itu letaknya justru berada di tengah-tengah. Berada di dalam tengah-tengah ini yang saya tunjukkan di dalam layar Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jauh dari laut. Walaupun ini ada sungai, tapi tidak mungkin hewan besar menelan. Nah, itu sebuah kiasan. Ikan itu kiasan daripada ajaran-ajaran dewa-dewa yang disembah. Jadi Yunus ini orang yang telah murtad dan masuk ke dunia goyim, memeluk ajaran goyim, memeluk ajaran Dagon. Dia menjadi pendeta Dagon. Dia menjadi dosen di STT Dagon, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia ditelan di sana. Tetapi ketika dia ditelan di situ, justru dia mengalami kematian. Dia mengalami kehancuran. Dia menemukan panggilan yang sejati di sana. Dia menemukan bagaimana dia harus dimuntahkan kembali. Keluar lagi dari STT Dagon. Dan dia memperoleh pengertian bahwa keselamatan hanya dengan cara berbalik kepada Elohim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga si Yunus ini didengar oleh orang Niniwe yang menyembah Dewa Dagon. Tidak mungkin orang Niniwe itu mau mendengar pendeta dari tempat lain. Tidak mungkin orang Niniwe itu mau mendengar imam-imam orang Ibrani. Oh, tidak mungkin. Mereka pasti mendengar imam dari kalangan mereka sendiri. Dan Yunus ketika dia dimuntahkan, dia keluar dari STT Dagon itu, dari gereja Dagon, keluar dari sana. Dia menceritakan kebenaran-kebenaran firman itu. Dan dia dapat diterima oleh seluruh penduduk negeri. Karena Yunus telah dimuntahkan, mendapatkan tempat dan pemandangan dari Raja kota Niniwe yang dosanya seperti Sodom dan Gomora. Yunus telah ditelan dan dimuntahkan kembali. Jadi ini ada kaitannya antara STT yang di atas, STT yang Yod yang ke atas, dan STT yang di bawah. Di manakah hari ini Bapak Ibu berada? Apakah Bapak Ibu sedang berada di dalam pengajaran-pengajaran yang menyembah Allah untuk didewasakan hatimu agar sifat-sifat hewanmu hilang dan terus mengenakan mahkota duri dalam hidupmu? Atau Anda justru ingin mencari seperti STT Dagon, STT yang pengajaran-pengajaran yang dibalik semuanya itu ingin mengenyangkan perutnya sendiri, makan ikan bakar sepuas-puasnya? Apakah yang sedang dicari oleh Bapak Ibu sebuah keliaran pembiaran akan hawa nafsu Anda, hanya ingin tenar, hanya ingin di dunia ini saja? Mari kita lihat dan kita koreksi dalam hati kita. Kami mengucapkan syukur untuk hari ini Tuhan. Kasih setiamu telah mengajarkan kami di dalam kasih karunia. Engkau telah mengasihi kami. Engkau rindu menyucikan kami di dalam darah-Mu, di dalam pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah menebus kami dan memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Sekarang ajari kami setiap hari mendengar suara-Mu, agar kami dapat serupa dan segambar dengan Engkau, seperti Adam, kembali berjalan-jalan bersama-Mu di Taman Eden, belajar melihat sifat-sifat hewan-hewan dan berusaha tidak ada sifat hewan dalam kehidupan kami, dan berusaha menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang
telah menabur benih dalam hati kami masing-masing dan membuat benih itu bertumbuh dan berbuah. Engkau yang memberkati hamba-hambamu dimanapun mereka berada dan mendengarkannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin.